Shalom, selamat malam semua. Shalom, shalom. Bentar ya. Ya, malam ini kita mulakan ibadah kita awal sikir. Dan kita berikan sedikit waktu untuk kita sharekan kepada teman-teman kita. Haleluya. Malam ini saudara kita eh, mulakan ibadah kita ya setelah sekian lama saya tidak berbicara dalam ibadah bahasa. Pastor Carlos sekarang ada di Sarawak ya bersama Elder Chia. Mereka di sana yang melayani Tuhan. Mereka eh, dari hari Jumat mereka ada di sana. Jadi mereka akan kembali ke Ipoh esok ya. Jadi eh, doakan mereka untuk perjalanan mereka. Alright, alright. Oke, mari kita mulakan ibadah kita pada malam ini. Kita mulakan dengan doa ya, saudara. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas waktu ini yang Engkau telah berikan kepada kami ya Bapa untuk berkumpul bersama di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, walaupun hanya secara virtual. Tetapi ya Bapa, saya percaya ya Tuhan bahwa hadirat-Mu berada ya Bapa dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan Bapa Roh Kudus jadilah guru kami pada malam ini dan buka hati kami ya Bapa, telinga kami, minda kami ya Tuhan, untuk menerima firman-Mu dan memahami firman-Mu ya Bapa, dan juga mempraktikkan firman-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami ya Bapa. Haleluya. Kami puji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ambil waktu saudara untuk memberi pada malam ini ya bank account kita dan juga QR code-nya ada di dalam flyers-flyers kita. Saya percaya sekarang kita sudah ada ya bank account-nya semuanya kita sudah save ya. Alright. Ambil waktu untuk memberi dan kita akan masuk ke dalam firman Tuhan malam ini dan sebelum itu sebentar. Alright, puji Tuhan. Jadi malam ini saudara kalau kita mengambil nota untuk firman malam ini, tajuk saya untuk malam ini adalah buktinya ada dalam langkah hidupmu. Ya, karena Tuhan Yesus ataupun ya Allah kita tidak hanya memanggil kita untuk percaya di dalam Dia atau percaya akan Dia, tetapi juga untuk berjalan bersama Dia. Ya, dan berjalan itu dia dia ya dia mengaplikasikan di mana uh, kita bergerak, kita ada arah tuju, kita ada konsistensi dan juga ada hubungan ya bersama Tuhan. Di dalam buku Maika pasal 6 ayat 8 dikatakan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Jadi kita harus berjalan bersama Tuhan. Ya, pointer yang pertama kalau kita mengambil nota malam ini, saudara, ya, yang pertama adalah berjalan dengan Tuhan adalah sebuah perjalanan hubungan ataupun satu hubungan yang kita ada bersama Tuhan Yesus. Ya, di buku Kejadian pasal 5 ayat 26, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya, jadi berjalan berarti kedekatan. Ya, kita tidak boleh berjalan bersama seseorang kalau kita tidak dekat dengan dia. Alright? Dan berjalan itu berarti persetujuan. Ya, di dalam buku Amos pasal 3 ayat 3 dikatakan, "Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji?" Ya, kita harus ada persetujuan antara satu sama lain. Sama seperti kita ada persetujuan dengan Allah Bapa kita. Dan berjalan itu berarti persekutuan, ya, karena Tuhan dia inginkan hubungan yang intim bersama kita, bukan hanya apabila kita perlukan Tuhan dan kita pergi kepada Tuhan, ya, bukan begitu saudara. Tuhan mau kita hari-hari kita ada hubungan
hubungan yang personal ya bersama Dia. Yang kedua, berjalan bersama Tuhan adalah berjalan dalam ketaatan. Ya, di dalam buku Yohanes pasal 14 ayat 15, dia katakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ya, di sini saudara kita boleh lihat ya, saudara, kalau kita betul-betul berjalan bersama Tuhan, kita akan mentaati undang-undang Tuhan ataupun mentaati hukum-hukumnya Tuhan. Ya, dan ketaatan dia akan menunjukkan kasih di mana perjalanan kita itu akan membuahkan ketaatan kita kepada Allah Bapa. Dan ketaatan itu adalah ketaatan sebahagian adalah ketidakketaatan, ya, ketidaktaatan, ya. Jadi jangan kita menjadi seperti Saul, ya, di mana dia harus ya mempelajari ini di cara yang sangat-sangat sukar, ya. Dan kita tidak boleh katakan, oh saya hanya setuju ataupun hanya ya agree partially ataupun setuju hanya sebagian daripada perintah Tuhan. Tidak boleh begitu, saudara. Kalau kita setuju ataupun kita mentaati sebahagian, itu adalah bermaksud kita tidak mentaati Allah Bapa. Ya, karena ketaatan itu dia akan membentuk gaya hidup kita. Ya, apabila kita ada hubungan bersama Tuhan, apabila kita berjalan di dalam Tuhan, ya, gaya hidup kita juga akan berubah. Ya, dari cara kita membuat keputusan, dari cara kita ya habit-habit kita, dari cara kita berbicara, daripada cara kita meletakkan apa yang penting dalam kehidupan kita, semua itu akan berubah kalau kita ada hubungan di dalam Tuhan ataupun hubungan bersama Tuhan, hubungan yang betul-betul intim ya, di mana kita berjalan bersama Tuhan hari-hari. Alright? Yang ketiga, berjalan bersama Tuhan adalah berjalan dengan iman. Ya, di dalam buku 2 Korintus pasal 5 ayat 7 dia katakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, iman itu akan membantu kita untuk terus melangkah setiap hidup, walaupun setiap saat hidup, walaupun ia menyakitkan hati kita. Amin. Ya, kita harus percaya akan situasi yang kita berada sekarang. Ya, jangan kita hanya percaya kepada Tuhan ataupun jangan kita hanya ada iman kepada Tuhan apabila kita diberkati, kita ya happy selalu. Tidak boleh begitu, saudara. Kita harus ada iman ataupun kita harus tetap percaya kepada Tuhan walau apapun situasi kita. Ya, iman itu bermaksud melihat melampaui yang tampak, bermaksud kita melihat lebih jauh daripada apa yang physical mata kita boleh melihat. Ya, bermaksud ya seperti yang saya katakan tadi, kita percaya akan Tuhan, walau apapun situasi kita, walau apapun uh, 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 cara kehidupan ataupun ya kalau kita ada masalah dalam kehidupan, ya kita tetap percaya, kita tetap ada iman di dalam Tuhan. Ya, karena iman itu akan membantu kita untuk bertumbuh melalui perjalanan kita, ya, perjalanan dalam Tuhan. Ya, tidak bermaksud kita mempercayai Tuhan Yesus, kita menerima Dia sebagai juru selamat, itu sudah tamat segalanya, ya, saudara. Maksudnya hidup kita ini sudah happy saja, bukan begitu. Ya, tetapi perjalanan dalam Tuhan itu penuh dengan luka-liku, dan kita harus betul-betul meletakkan iman kita di dalam Tuhan, percaya akan Allah Bapa yang Dia akan berada bersama kita di dalam setiap langkah di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Dan yang keempat, berjalan dalam Tuhan. Berjalan bersama Tuhan adalah berjalan dikuatkan oleh Roh Kudus. Ya, di dalam buku Galatia pasal 5 ayat 16 hingga 25 boleh kita baca nanti. Tetapi dia katakan di ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Ya, karena kehidupan seorang Kristen itu bukan saja berdasarkan kekuatan kita sendiri, tetapi juga berdasarkan kuasa Roh, ya, kuasa Roh Kudus. Ya, jadi Allah Bapa Roh Kudus itu sangat penting di dalam perjalanan kita, saudara. Sangat-sangat penting di dalam kehidupan harian kita bersama Tuhan. Ya, Bapa Roh Kudus dia akan membimbing setiap langkah harian kita. Ya, kita harus bersama dengan Dia, bukan di hadapan Dia ataupun di belakang Dia, tetapi bersama-sama Dia. Alright? Dan Roh Kudus itu dia akan memperkuat kita untuk mengalahkan kedagingan.
ya, mengalahkan kedagingan kita, ya. Dan Roh Kudus juga dia menghasilkan buah yang menunjukkan perjalanan iman kita. Kalau kita betul-betul berjalan bersama Tuhan, kalau kita betul-betul ada hubungan bersama Tuhan, ya, dia akan nampak ya saudara, hasilnya itu akan nampak ataupun dampak di dalam perjalanan kita, di dalam harian kita. Alright? Jadi kita harus berjalan bersama Roh Kudus. Jangan kita biarkan ataupun jangan kita pinggirkan, jangan kita asingkan Bapa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Sangat-sangat penting di dalam perjalanan ini ya kita memerlukan ataupun kita perlukan Allah Bapa Roh Kudus. Right? Yang kelima, berjalan bersama Tuhan adalah berjalan dalam kekudusan. A walk with God is a walk of holiness. Di dalam buku Galatia pasal 5 ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Alright, di dalam buku 1 Petrus pasal 1 ayat 16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Alright, kekudusan itu dia terhasil ataupun adalah hasil alami dari berjalan dekat dengan Tuhan. Ya, apabila kita berjalan dekat bersama Allah Bapa, berjalan dekat dengan Tuhan Yesus, ya kekudusan itu akan terlihat, kekudusan itu akan ada di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, ya, ya kita harus betul-betul berjalan dekat bersama Tuhan. Alright, kekudusan itu dia memerlukan pelepasan dosa. Kita harus melepaskan diri kita yang lama. Kita harus mati kepada diri kita yang lama. Ya, kita harus melepaskan. Kalau kita mau kekudusan, kita harus melepaskan semua ini. Alright, dan kekudusan itu dia menjadikan perjalanan iman kita itu berbeda. Ya, kehidupan kita itu akan menjadi satu testimony. Ya, satu satu ya testimony ya dia akan menjadikan ya perjalanan kita itu berbeda, orang-orang akan lihat ya sangat berbeda, mereka akan tertanya-tanya ya mengapa kita hidup sebegini, ya apa ya mereka boleh lihat kekudusan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus berjalan dekat bersama Tuhan ya. Kalau kita mau semua ini kita harus berjalan di dalam kekudusan, alright ya. Dan berjalan bersama Tuhan itu adalah berjalan dengan tujuan. A walk with God is a walk of purpose. Di dalam buku Mazmur 37 ayat 23 dia katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, jadi Tuhan itu dia akan membimbing setiap langkah kehidupan kita. Tidak ada langkah di dalam kehidupan kita yang akan tersia-sia ya karena Tuhan Yesus yang akan membimbing setiap langkah kita. Amin. Dan tujuan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita itu dia akan terungkap di saat kita melangkah. Ya, kita akan melihat tujuan Tuhan Yesus ya apa yang dia panggil kita untuk lakukan. Kita akan melihat semua ini di saat kita melangkah bersama dia. Right? Dan perjalanan iman kita itu dia akan mempengaruhi orang lain. Ya, bagaimana cara kita hidup, cara kita berbicara, cara kita membuat keputusan, ya semua orang akan melihat dan mereka akan mengikut, ya mengikut contoh-contoh dalam kehidupan kita. Jadi penting ya saudara. Di saat kita mengatakan ataupun kita memproklamasikan yang kita ini anak Tuhan, kita harus betul-betul jaga kehidupan kita karena orang lain akan melihat, mereka sedang melihat, ya. Dan sangat penting ya saudara, karena manusia ini ya di dalam daging kita cepat untuk melihat seseorang dan kita judge mereka. Ya, jadi sangat penting bahwa kita hidup dalam kehidupan kita yang lurus, yang betul-betul mengikut hukum Tuhan dan betul-betul mengikut firman Tuhan yang ada asas di dalam firman Allah. Amin. Jadi malam ini saudara, ya kita harus melihat diri kita, yang mencerminkan diri kita. Adakah kita berjalan bersama Tuhan? Adakah kita berjalan dengan dekat? Adakah kita berjalan dengan penuh ketaatan? Adakah kita berjalan di dalam iman? Adakah kita berjalan di dalam bersama Roh Kudus? Adakah kita berjalan di dalam kekudusan? Ya, dan juga dengan tujuan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ya, kita harus
tanyakan kepada diri kita, adakah kita berjalan bersama-sama Tuhan? Ya, jadi saya percaya malam ini saudara, ya walaupun hanya pendek malam ini, tetapi saya mau kita betul-betul mencerminkan diri kita, melihat diri kita, ya di mana status kita ataupun di mana perjalanan kita di dalam Tuhan. Ya, adakah kita betul-betul berjalan berdekat bersama Dia, ataupun kita hanya datang ke gereja karena itu adalah satu rutin, ataupun kita hanya datang ke gereja karena kita adalah orang Kristen, kita datang ke gereja karena pastor kita suruh, ya. Kalau kita tidak pergi ke gereja, nanti pastornya menelepon, ya. Jadi, jangan kita menjadi Kristen yang hanya pergi ke gereja karena itu adalah satu agama, ya. Tetapi kita hadir di dalam rumah Tuhan, kita hadir di dalam hubungan kita bersama Tuhan, karena itu adalah hubungan kita dan juga perjalanan kita bersama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dan saya berharap, saya berdoa malam ini saudara kita betul-betul menerima firman Tuhan dan kita betul-betul mencerminkan diri kita. Alright? Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada malam ini. Bapa Roh Kudus, Engkau jadilah bimbing kami ya Bapa, pembimbing kami ya Tuhan untuk perjalanan kami ya Tuhan di dalam hubungan kami bersama Engkau ya Bapa. Biarlah hubungan kami ya Tuhan, yang kami ada bersama Engkau adalah intim dan juga hanya personal ya Bapa, antara kami dan juga Engkau ya Tuhan. Haleluya. Bapa Roh Kudus, Engkau terus ya Bapa, haleluya, membimbing kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu malam ini ya Bapa tinggal di dalam hati kami ya Bapa, dan juga kami praktikkan di dalam kehidupan kami. Kami praktikkan ya Bapa di dalam perjalanan dan juga hubungan kami bersama Engkau ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami ini menjadi satu testimoni ya Bapa kepada teman-teman, kepada keluarga, kepada sesiapapun yang di sekitar kami ya Tuhan. Biarlah mereka melihat ya Tuhan kekudusan-Mu ya Bapa, dan juga karunia-Mu ya Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami ya Bapa. Haleluya. Berkati ya Bapa firman-Mu ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Bapa yang telah mendengar firman-Mu malam ini. Biarlah kami pergi dari malam ini ya Tuhan dengan kuasa-Mu, haleluya, dengan karunia-Mu ya Tuhan, dan juga kekuatan-Mu ya Bapa untuk kami menjalani ya Bapa harian kami untuk minggu yang akan datang ya Tuhan. Haleluya, berkati ya Bapa, berkati dimanapun kami berada pada malam ini ya Tuhan, di saat kami beristirahat juga pada malam ini ya Bapa. Haleluya, biarlah kami beristirahat ya Bapa di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya, berkati ya Tuhan anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Shalom ya saudara, kita jumpa lagi. Minggu depan kita tidak ada ibadah karena Pastor Carlo dia ada satu graduasi. Ya, jadi kita akan bertemu lagi minggu yang akan datang selepas minggu yang ini ya. Alright, jadi kita akan postkan saja di Facebook nanti untuk ibadahnya. Alright, ya, shalom. Tuhan berkati.